Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Irfan Damanik dengan nomor pokok mahasiswa 2115002 dari kelas reguler 1 3A. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Zahir Accounting versi 6 untuk menginput laporan keuangan seperti yang ada di modul buku tersebut. Baiklah, pertama kita harus membuat data dari sebuah perusahaan yang akan kita buat. Ya, di sini adalah kolom untuk membuat data baru. Terdapat nama perusahaan, alamat, negara, kota, kode pos, telepon, email, dan website. Di sini saya akan menggunakan perusahaan yang saya buat sendiri, yaitu PT Fadlan Damanik. Kemudian kita isi alamat perusahaan di Jalan Mistar, Medan, Sumatera Utara. Kemudian kita isi di kolom negara, Indonesia, kota, Medan, dan kode pos boleh diisi sesuai dengan kode pos tempat kita masing-masing. Ini saya hanya salah-salan ya, dan nomor telepon juga saya salah-salan karena sebagai contoh. Kemudian kita isi kolom email PT Fadlan Damanik @gmail.com. Kemudian harusnya mengisi kolom website, tapi kita skip aja dan masuk ke periode akuntansi. Kita buat periodenya Januari dan tahun 2017 sesuai dengan yang di modul. Lanjutkan, ini departemen kita skip. Nah, ini adalah data baru perusahaan kita. Kemudian setelah itu kita proses. Di sini kita memilih jenis usaha yaitu perdagangan umum. Tapi di dalam ini ada banyak sekali perusahaan-perusahaan ataupun layanan-layanan bidang usaha yang sesuai dengan usaha kita. Saya milih perdagangan umum, kemudian lanjutkan. Oke, iya. Kemudian kita tunggu sebentar. Oke, kita okekan saja. Dan kita masuk ke mata uang fungsional. Di sini kita milih rupiah dan dolar. Oke, selesai. Dan kita akan masuk ke menu utama dalam Zahir Accounting versi 6. Di sini terdapat banyak sekali menu, yaitu ada data nama, data rekening, data mata uang, pajak, satuan pengukuran, data produk, data proyek, data departemen, data gudang, dan data harta tetap. Sini kita akan membuat neraca dengan cara saldo awal. Kita masuk ke setting pertama dan mengisi saldo awal akun. Yang pertama harus kita isi yaitu kas sesuai dengan yang di modul, total Rp3.500.000. Kemudian kita masuk ke bank. Di sini totalnya Rp25.500.000. Hal yang sama, kita masukkan mata uangnya, tapi ini akan saya percepat karena akan lebih efisien gitu. Saldo tidak balance, iya, karena ada beberapa akun yang belum saya masukkan dan itu tidak terdapat di akun neraca tersebut. Jadi kita harus membuatnya pada data rekening. Kita klik data rekening, kemudian kita search di daftar akun apa saja yang tidak tersedia, yaitu persediaan 1 kita ganti dengan persediaan barang dagang. Namanya kita ganti menjadi persediaan barang dagang. Oke, kita rekam. Kemudian hal yang sama juga seperti itu di akun yang tidak tersedia. Setelah itu kita masuk ke saldo awal akun dan kita masukkan akun yang tidak ada tadi, seperti persediaan barang dagang. Kita masukkan nominalnya sebesar Rp13.815.000. Yang kedua yaitu utang dagang.
Nah, utang dagang kita masukkan 16.875.000 rupiah. Kemudian utang bank kita masukkan nominalnya 81.375.000 rupiah. Nah, setelah itu kita historical balancingnya 0 dan kita rekam. Apabila sudah sama 0 maka artinya sudah balance ya. Kemudian langkah kedua yaitu dengan membuat saldo piutang. Nah, saldo piutang ini seperti yang awal kita input di setting saldo awal ke saldo piutang usaha. Kemudian kita klik baru, kita buat nama pelanggannya terlebih dahulu, baru customer 1, nama perusahaannya itu PT Megantara. Oke, kita klik baru lagi. Kemudian customer kedua yaitu PT Unggul Utama. Kita klik saja PT Unggul Utama. Kemudian customer ketiga yaitu CV Cipta Kreasi. Setelah itu kita rekam iya, dan kita klik 2 di PT Megantara. Kita masukkan ke nomor invoice-nya, invoice 01, masukkan nominalnya sebesar 1.250.000 rupiah. Kita rekam, kemudian ke baru lagi, kita ulang hal yang sama, yaitu kita cari PT-nya Unggul Utama, nomor invoice-nya INV02, kemudian kita masukkan nominalnya 2.450.000 rupiah. Kita rekam, dan satu lagi yaitu nama pelanggan CV Cipta Kreasi, masukkan nomor invoice INV03, kemudian nominalnya 850.000 rupiah. Kita tutup, kita totalnya dulu kita samakan dengan yang di modul. Setelah itu kita tutup, kemudian kita masuk ke saldo hutang. Di menu yang sama, saldo awal, kemudian saldo awal hutang usaha. Seperti awal, kita buat dulu nama pelanggannya atau nama pemasoknya, baru kemudian masukkan nama perusahaan itu PT Sinar Elektro. PT, kemudian yang kedua PT CV Riung Jaya, setelah itu CV Cipta Kreasi. Setelah itu kita rekam, kita pencet iya, klik 2 kali di setiap perusahaan untuk memasukkan nominalnya ya. Kemudian kita ke nomor invoice INV01, kemudian masukkan nominalnya sebesar 10 juta rupiah. Kita rekam hal yang sama, baru, kemudian masukkan nama pemasok, akun kedua yaitu CV Riung Jaya. Untuk tanggalnya kita ikuti saja, kemudian nomor invoice INV02, masukkan mata uang nominal uang maksudnya 6.025.000 rupiah. Kemudian rekam, masukkan satu akun lagi yaitu akun CV Cipta Kreasi. Kita masukkan nomor invoice INV03, baru nominalnya 850.000 rupiah. Kita rekam, dan apabila nominalnya sudah sama maka kita tutup. Langkah ketiga yaitu membuat saldo persediaan. Masih di cara yang sama, setting saldo awal, kemudian masuk ke saldo awal persediaan. Namun sebelum kita memasuki saldo persediaan, kita harus mengubah satuan dari pieces menjadi unit dengan cara kita masuk ke satuan pengukuran,
Dan ini ada dua yang bawaan dari Zahir, kita buat baru dengan add data. Kita buat satuannya menjadi unit, kemudian satuannya unit, dan kita centang unit dasar, kemudian rekam. Setelah itu kita tutup dan masuk ke menu persediaan, saldo awal persediaan. Kita buat baru, ini gudang tetap head, kita masukkan kodenya, buat baru, kode barang yaitu seperti yang di modul B01, kemudian deskripsinya kipas angin, dan satuan dasarnya kita ganti menjadi unit, bukan pieces tapi unit. Oke. Setelah itu kita lakukan hal yang sama dengan membuat kode serta nama barangnya. Kemudian B02 ada rice cooker, dan kita percepat sampai selesai. Dan yang terakhir B07 kulkas dengan satuan unit. Kemudian setelah itu kita rekam dan kita klik 2 kali di barang pertama, yaitu dengan memasukkan stok awalnya 2, kemudian harga satuannya 75.000, rekam. Kemudian seperti hal yang sama kita lakukan ke rice cooker, satuannya 2, harga satuannya 125.000. Ya, hal yang sama kita lakukan ke semua barang yang ada di modul praktik Zahir Accounting versi 6. Setelah itu kita masuk ke biaya operasional dengan kas and bank, kemudian kita masukkan kas keluarnya, kita masukkan PT nya yaitu PT Sumber Rezeki. Berhubung tidak ada PT Sumber Rezeki, maka kita buat baru, nama perusahaan kita buat PT Sumber Rezeki. Sumber Rezeki, oh tidak, ini dibayarkan ke CV Trimega, maksudnya dibayar kepada CV Trimega. Oke, kemudian kita pilih CV Trimega, kita klik OK. Kita sesuaikan tanggalnya terlebih dahulu di periode akuntansi 3 Januari 2017. Oke, kemudian kita masukkan kode. Kodenya ini kita ambil dari kas. Kita ambil dari beban promosi dan iklan, karena kita membayar pemasangan iklan radio melalui kas sebesar 250.000, kemudian klik di sebesar. Setelah sama nominalnya kita posting dan kita batal. Kita tutup, kemudian kita masuk di pembayaran piutang sebagian dengan cara klik menu penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha. Kemudian kita klik baru, masukkan akun kas, yaitu kas dari PT Megantara. Oke, kita sesuaikan tanggalnya sesuai periode akuntansi, yaitu 4 Januari 2017. Kita klik OK, masukkan nomor invoice. Di sini di invoice 1 sudah tertera langsung, kita okekan saja. Tapi jumlah nominal yang dibayar hanya sebesar Rp750.000. Kita klik menu sebesar, kemudian kita rekam. Oke, dan selanjutnya yaitu kita ke sales order. Nah, menu sales order ini bisa tidak diinput dan bisa juga diinput, tapi di sini saya akan input sales order, yaitu dengan penjualan, order penjualan. Kita klik baru. Untuk membuat
nama pelanggan. Di sini nama pelanggannya itu Bayu Segara. Berhubung tidak ada Bayu Segara, kita buat dulu. Di perusahaan ini PT Bayu Segara. Kita rekam. Oke. Dan kita pilih PT Bayu Segara, kita klik OK. Kemudian sesuaikan tanggal sesuai periode akuntansi, yaitu di tanggal 5 Januari 2017. 5 Januari. Kemudian kita masukkan nomor barangnya, yaitu ada radio FM atau AM. Kita OK. Kemudian di order sebanyak 1 unit. Satuannya tidak perlu diganti, harga satuannya 75.250.000. Pajaknya 10%, value added tax atau VAT. Kemudian kita masuk ke barang kedua, yaitu TV 14 inci. Oke. Di order sebanyak 1 satuan unit, harga satuan 495.000. Kemudian pajaknya 10%. Kemudian kita masuk ke menu yang paling bawah, yaitu tanggal pengantarannya. Kita sesuaikan dengan periode akuntansi tersebut, yaitu pada tanggal 5 Januari 2017. 5 Januari. Oke, kita lihat apakah ada terminnya. Termin tidak ada. Kemudian kita buat salesman atau marketingnya Rina, kita rekam. Dan iya. Oke. Setelah itu apakah ada lain? Tidak ada. Kita batal, kita tutup. Kemudian kita masuk ke penjualan kredit dengan uang muka, yaitu ke menu penjualan, uang muka penjualan yang ada di bawah sebelah kiri berwarna orange. Kemudian kita masukkan yang baru untuk menginput uang mukanya. Kita pilih akun kasnya, ke menu kas, pelanggannya PT Bayu Segara, kita OK. Kemudian uang mukanya sebesar 100.000 rupiah. Kita sesuaikan tanggalnya, yaitu tanggal 5 Januari 2017. Kita klik OK, kemudian rekam, kita tutup. Kemudian kita masuk ke invoice penjualan, kita klik baru, kita buat nama pelanggannya, yaitu PT Bayu Segara. Kita klikkan tanggal fakturnya di tanggal 5 Januari. Kita buat seperti ini tadi. Oke. Kemudian nomor barangnya yaitu radio FM dan AM. Radio ini dia. Oke. Kemudian dikirim sebanyak 1 unit. Satuan unit, harga satuan 75.250 rupiah. Kemudian pajaknya 10%, VAT. Dan barang kedua TV 14 inci. Kemudian 1 unit, harga satuan 495.000. Kemudian pajaknya 10% atau VAT. Oke. Kemudian kita sesuaikan tanggal periode akuntansi sebesar 5 Januari. 5 Januari. Oke, 5 Januari. Kemudian kita buat salesman-nya. Oh, kita termin pembayaran dulu. Ini ternyata ada termin di hari diskon di tanggal 10, jatuh temponya 30 hari, kemudian diskon awalnya sebanyak 2%. Kemudian kita ke marketingnya Rina. Oke. Karena tadi kita sudah buat, kemudian rekam. Kita samakan dulu sesuai dengan yang di modul. Setelah sama, kita rekam. Setelah semuanya sudah sama, kemudian kita rekam. Setelah menu ini kita batal, kita tutup.
Kemudian masuk kepada menu pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Pembelian, ke invoice pembelian kita masukkan penerimaan barang, nama pemasoknya yaitu PT Lancar Jaya. Karena nggak ada, kita buat baru PT Lancar Jaya. PT Lancar Jaya, kita rekam, kita klik ya, kemudian kita pilih PT Lancar Jaya. Oke, kita masukkan tanggalnya sesuai periode akuntansi, yaitu 9 Januari 2017. Periode 9 Januari. Oke, kita masukkan nomor barangnya. Yang pertama ada B1 kipas angin, diterima sebanyak 10 unit, harga 73.000. Kita ganti menjadi 73.000, pajaknya kosong. Nanti kita next ya, yang no tax ya, no tax artinya tidak ada pajak. Kemudian yang kedua ada rice cooker. Ya, rice cooker diterima sebanyak 10 unit, harga satuannya Rp121.000. Pajaknya juga no tax. Kemudian masuk ke barang ketiga, yaitu radio FM. Kita okekan sebanyak 5 unit, harga satuannya Rp65.000. Oke, kemudian kita masukkan tanggalnya sesuai dengan periode akuntansi, yaitu 9 Januari 2017. Kita okekan termin pembayarannya. Di hari diskon batasnya 10, terjatuh tempo 30, diskonnya 2%. Oke. Kemudian ada salesman, tidak ada. Oke, kita masuk ke biaya pengantaran. Di sini ada biaya lain-lain, biaya pengiriman. Lanjutkan, kita masukkan nominalnya sebesar Rp100.000. Setelah itu sudah kita samakan, kita tutup. Oke, tutup. Kemudian masuk ke biaya operasional, kebersihan dan keamanan. Kita masuk ke akun kas and bank. Oke, kita ke kas keluar. Kita buat baru, klik baru, kemudian kita ganti ke akun kas. Penerimanya yaitu, berhubung di sini tidak ada, kita buat baru, yaitu untuk ketua lingkungan. Tidak ada, kita buat baru. Kemudian kita buat namanya yaitu ketua lingkungan, karena kita akan membayar iuran kepada ketua lingkungan. Kita rekam ya, kita pilih ketua lingkungan, kita scroll ke bawah, ketua lingkungan. Oke, sesuaikan periodenya di tanggal 11 Januari 2017. Oke, kita masukkan kodenya. Nah, kita harus cari di kebersihan dan keamanan. Tidak ada kebersihan. Kemudian kita ganti ke beban. Nah, jika tidak ada juga, kita harus mengganti akun yang ada di sini menjadi akun yang akan kita masukkan, yaitu iuran. Dengan cara bebannya kita ganti ke beban operasional lain, kemudian namanya kita ganti menjadi kebersihan dan keamanan. Kemudian kita rekam, kita okekan, dan nominal kita masukkan sebesar Rp51.000. Kita klik kolom sebesar, ya sudah pas. Kemudian kita rekam saja. Nah, setelah ini kita batalkan, kita tutup. Oke, kita masuk ke pembayaran hutang. Kemudian kita klik menu baru, membuat data baru.
kita buat akun kasnya menjadi kas, kemudian kita masukkan penerimanya yaitu Sivir Yungjaya. Kita oke kan, kemudian kita sesuaikan tanggalnya sesuai periode akuntansi, yaitu di tanggal 12 Januari 2017. Kemudian kita klik OK, kita masukkan invoice-nya, langsung kita okekan. Jumlah dibayarnya kita ganti menjadi Rp1.250.000. Kita klik kolom sebesar. Setelah sudah pas, kemudian kita rekam, kita batal, kemudian kita tutup, kemudian kita masuk ke penjualan tunai dengan cara ke menu penjualan, kemudian invoice penjualan. Setelah itu kita buat data baru lagi dengan klik data baru. Kita masukkan nama pelanggannya yaitu Ude Rahayu. Berhubung Ude Rahayu tidak ada atau belum ada kita input, kita buat baru. Perusahaan kita buat Ude Rahayu, kita rekam ya, kita pilih Ude Rahayu, kemudian oke. Kita masukkan tanggal fakturnya sesuai dengan periode akuntansi yang ada di buku di tanggal 16 Januari. Oke, kita masukkan nomor barang, jangan lupa kita klik centang tunai karena ini pembayaran penjualan secara tunai. Kita masukkan nomor barang kipas angin, dikirim sebanyak 2, kemudian harga satuannya Rp135.000. Masukkan pajak sebesar 10% yaitu VAT. Kita skip. Kita yang kedua yaitu radio FM sebanyak 4, harganya Rp75.250. Kita pajaknya VAT juga. Kemudian ada mesin cuci, kita masukkan mesin cuci, dikirim sebanyak 1 dan harga Rp618.250. Diskonnya juga VAT, pajaknya maksudnya. Kemudian next, itu TV 14 inci. Oke, dikirim sebanyak 3, harga satuannya Rp495.000. Diskonnya juga, pajaknya juga VAT sebanyak 10%. Kemudian setelah itu kita masukkan ke tanggal pengirimannya di tanggal 16 Januari 2017. Oke, salesman atau marketingnya ke Budi tidak ada, kita buat baru. Namanya Budi, ini Ibu Budi. Rekam ya, kemudian kita pilih Budi dan oke. Kita samakan dulu, kemudian setelah sama kita rekam, kita pencet batal. Kita masuk ke yang ke-9 yaitu pembayaran hutang dengan giro mundur. Kita masuk ke pembelian, pembayaran utang usaha, kemudian kita klik baru. Karena tidak ada, kita klik baru. Kita masukkan ke nama penerimanya, akunnya sudah pas, kas. Penerimanya yaitu PT Sinar Elektro. Oke, sesuaikan tanggalnya sesuai periode akuntansi di tanggal 17 Januari 2017. Oke, kita ganti sebesar Rp4.725.000. Kita klik kolomnya, kemudian kita rekam. Oh ya, kita harus centang logo gironya terlebih dahulu. Oke, setelah itu tutup. Kemudian kita masuk ke transfer kas ke bank dengan cara kas and bank, kemudian transfer kas.
Di sini kita buat dari bank ke kas. Di sini ada kas kecil, kas bank, dan bank dengan menu rupiah dan USD. Oke, kemudian kita dari kas ke bank. Oke, kita masukkan tanggalnya. (18 Januari). Kemudian kita masukkan nominalnya sebesar Rp1.280.000. Kita oke, kita rekam, kita batal. Kemudian kita masuk ke pencairan giro ataupun giro keluar. Kita masuk ke menu kas dan bank, kemudian kita bisa klik giro keluar. Ya, giro keluar yang warna merah kita pilih, kemudian kita klik giro cair. Diklik, setelah hilang kita tutup dan masuk ke penyesuaian barang rusak di gudang, transaksi ke-12 dengan cara kepersediaan, kemudian pemakaian atau penyesuaian barang. Kita klik baru, kita masukkan tanggalnya sesuai yang di sini, tanggal 30 Januari 2017. 30, oke. Kemudian kita buat kodenya. Sini ada TV 20 inci sebanyak 1 unit. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya jumlah barang harus negatif jika dikeluarkan. Di situ kita dapat baca di pojok kiri bawah, apabila barang yang rusak harus kita buat negatif. Kemudian akunnya kita cari ke akun kerusakan, ternyata tidak ada. Kemudian kita bisa cari ke akun beban. Kita beban persediaan, tidak, kita ganti ataupun kita edit. Di sini kita ganti menjadi beban. Maksud saya bisa kita ganti nih menjadi beban. Yaps, ini ya, beban atas pendapatan. Ini kita ganti namanya menjadi kerusakan dan kegagalan material. Kemudian kita rekam, kita klik OK. Nah, untuk job dan departemennya kita bisa skip saja. Kemudian kita rekam, kemudian ditutup. Ya, itu adalah bagaimana cara membuat laporan keuangan dengan menggunakan Zahir. Untuk melihat hasilnya kita pergi ke laporan, kemudian kita klik laba rugi standar, kita sesuaikan tahunnya. Oke, kita tunggu dan kita lihat hasilnya 58.500 sesuai dengan yang di buku. Kemudian kita kembalikan, kita kembali ke menu utama. Demikianlah cara tutorial mempraktikkan menggunakan Zahir Accounting versi 6 dari saya. Saya Muhammad Fadlan Irfan Damanik pamit undur diri. Maaf apabila ada kesalahan dalam tutorial tersebut. Jika ada yang kurang paham ataupun ada yang ingin ditanyakan, bisa klik di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.